Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku akan berbagi resep bolu mentega coklat 3 butir telur tanpa oven ya teman-teman. Dan ini rasanya enak sekali, lembut, ngembang sempurna. Pokoknya yang buat teman-teman yang pengen tahu, teman-teman harus nonton videonya sampai dengan selesai. Yang belum subscribe, subscribe dulu teman-teman, karena nggak ada ruginya, siapa tahu menu yang kita bagikan itu bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dan udah mensubscribe. Selamat menonton. Untuk bahannya, di sini aku menggunakan margarin 150 gram. Nah, ini teman-teman untuk margarinnya sesuai selera ya, merek mau pakai merek apa. Di sini aku pakai margarin merek Amanda. Nah, ini 150 gram. Ini sengaja tak masukkan ke dalam wadah yang kecil supaya aku mudah di saat aku mixer, teman-teman. Jadi kayak mudah matang aja ya, cepat mengembang untuk menteganya. Nah, makanya aku pakai wadah kecil. Tak masukkan gula pasir vanili 2 saset. Ini gula pasirnya 120 gram. 1 saset kental manis. Untuk resep nanti aku akan tulis di deskripsi ya teman-teman. Kemudian ini akan aku mixer dengan kecepatan rendah dulu. Nanti kita naikkan ke speed yang tinggi. Ini aku mixer kira-kira sekitaran 7-8 menit ya teman-teman. Karena di sini aku menggunakan gula pasir. Jadi ini sampai gula pasirnya itu lembut. Nah, sampai kayak kita bikin buttercream itu ya teman-teman, sampai lembut kayak gitu. Nah, ini aku mixer dulu. Jadi kalau di wadah yang besar teman-teman, ini loncat entah kemana-mana, jadi susah ya. Menurut aku susah kita mixer, susah mengembangnya. Nah, jadi dibikin di tempat yang kecil aja seperti ini. Nah, ini sambil tak puter-puter kanan dan kiri teman-teman biar cepat matang, cepat lembut ya. Nah, kalau udah teman-teman sekarang kita matikan mixernya. Nah, kalau udah sekarang aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, ini teman-teman bolu mentega 3 telur. Aku juga pernah bikin bolu mentega dengan 5 butir telur. Teman-teman bisa cek di video aku ya. Nah, ini teman-teman tak rapikan dulu ya. Sekarang kita pecahkan dulu telurnya. Nah, ini kita pecahkan, kalau lebih baiknya ya teman-teman di wadah yang terpisah untuk memastikan kalau telurnya itu bagus. Nah, ini untuk telurnya suhu ruang ya teman-teman. Kalau teman-teman ambil telur yang di kulkas itu dibikin suhu ruang dulu, dikasih di luar sampai 1 jaman kayak gitu kurang lebih ya. Baru kita bikin bolunya. Nah, ini akan aku mixer lagi teman-teman sampai tercampur merata. Kira-kira sekitaran 4-5 menit. Kita mixer kecepatan rendah. Nah, ini sekali-kali teman-teman tak rapikan pinggirannya supaya tercampur merata dan tidak ada gula pasir yang masih bergerindil ya teman-teman. Nah, ini akan aku mixer lagi. Nah, ini pelan-pelan kita mixer dan ini akan kita naikkan ke speed yang tinggi ya teman-teman. Sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Nah, kalau udah teman-teman, sekarang aku masukkan ini soda kue ya. Aku masukkan setengah sendok teh. Kemudian ini tepung terigunya ini 160 gram. Tak tambahkan tepung kanji atau tepung tapioka 1 sendok makan. Dan tak tambahkan soda kue. Nah, nanti untuk bahannya tak tuliskan aja ya teman-teman, biar nggak ribet. Nah, ini teman-teman tak saring dulu tepungnya. Nah, selain untuk memastikan tidak ada tepung yang bergelindil, kemudian juga untuk memastikan kalau tepungnya ini bersih ya teman-teman. Jadi nggak ada yang noda-noda hitam kayak gitu atau rambut mungkin, jadi untuk menghigieniskan tepungnya. Di sini aku tak kasih pewarna kuning sedikit teman-teman. Ini opsional aja ya teman-teman. Enggak dipakai juga nggak apa-apa.
Kemudian ini akan aku mixer lagi kecepatan rendah sampai tepungnya ini tercampur merata ya teman-teman. Nah, tak mixer dulu. Kecepatan rendah aja teman-teman untuk mencampur adonan ini ya. Oke, ini gampang sekali, resep-resepnya pun mudah diingat ya teman-teman, nggak ada ribet sama sekali. Kemudian buat teman-teman yang nggak punya oven, teman-teman juga bisa buat bolu yang bisa ngembang dengan bagus. Nah, ini loyangnya aku nggak tahu ukuran berapa teman-teman. Ini biasanya aku bikin bolu yang 5 telur juga muat ini teman-teman. Nah, biasanya aku kalau bikin bolu yang 5 telur tak pakai loyang yang ini. Nah, ini loyangnya lumayan gede ya teman-teman. Ini di plastik ini yang sisa mentega tadi, margarin tadi teman-teman. Terus tak olesin ke loyang ini karena ini membutuhkan tipis-tipis aja, sedikit aja margarinnya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, kemudian kita kasih tepung ya, sedikit aja. Nah, jangan lupa diratain supaya nggak lengket teman-teman. Nah, untuk apa kalau bolunya udah ngembang dengan bagus tapi lengket di loyang, nggak mulus nanti keluarnya ya, nggak bagus juga ya teman-teman. Nah, ini selesai kita siapkan loyangnya, kemudian akan aku masukkan adonan bolunya. Nah, ini karena aku mau buat bolu mentega coklat, jadi di lapisan pertama ini mau tak kasih coklat batang. Nah, ini tak masukkan dulu lapisan pertamanya. Nah, sambil terus kita ratakan. Nah, kita ratakan dulu pakai spatula, teman-teman, biar lebih rapi. Nah, ini jangan lupa dihentak-hentakkan supaya tidak ada udara yang mengendap. Ini coklatnya udah tak iris-iris, teman-teman. Nah, ini langsung tak taburin di tengahnya seperti ini. Nah, ini tak kasih dulu di pinggirannya sampai merata, teman-teman. Nah, untuk jumlahnya disesuaikan aja ya, teman-teman. Oke. Oke, kemudian teman-teman tak timpa lagi dengan adonan di atasnya seperti ini. Oke, jangan lupa diratain dan dirapikan supaya coklatnya itu nanti berada di tengah-tengah kayak gitu, teman-teman. Nah, ini tak rapikan dulu adonannya. Nah, ini dirapikannya ini santai aja ya teman-teman, nggak usah ditekan ke bawah. Nah, cuma dirapikan pelan-pelan aja. Nah, sampai coklatnya itu tertutup dengan sempurna. Nah, jangan lupa dihentak-hentakkan supaya tidak ada udara yang mengendap di bawahnya. Nah, ini akan kita panggang di teflon. Ini teflon ini lumayan tebal ya, teman-teman. Nah, ini langsung tak masukkan loyangnya di atas teflon dengan api yang kecil. Kemudian tak tutup dengan apa aja, teman-teman. Yang penting rapat ya, teman-teman. Ini aku tak tutup pakai ini. Kemudian tak timpa ulekan biar rapat ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini kira-kira tak panggang sekitaran 15-17 menit, teman-teman. Ini lebih cepat matangnya dibandingkan dengan oven, teman-teman. Dengan oven listrik yang aku pakai biasanya. Jangan lupa untuk dites tusuk. Kalau tusukannya udah bersih berarti udah matang. Kita tunggu dingin dulu ya, teman-teman, baru kita keluarin dari loyangnya. Nah, kalau panggang di kompor kayak ini cepat, teman-teman. Setelah dingin, ini akan kita keluarkan dari loyangnya. Oke, ini hasilnya gede ya teman-teman. Nah, ini kita balikan dulu.
Nah, jadi kita teman-teman yang nggak punya oven juga bisa bikin bolu teman-teman. Jadi jangan khawatir lagi, ini anti gagal teman-teman. Nah, ini lembut sekali, aroma margarinnya harum teman-teman. Pokoknya ini enak teman-teman. Nah, ini sekarang kita potong dulu ya kuenya. Nah, ini kalau potong bolu harus seperti ini teman-teman, jangan ditekan ya. Jadi kalau ditekan itu mengakibatkan bolu yang jadi tadinya nggak bantet, dan kalau dipotong ditekan kayak itu kayak bantet kayak gitu loh teman-teman. Jadi harus apa namanya, kayak digergaji kayak gini ya, supaya teksturnya itu tetap bagus. Nah, seperti ini. Ini bolunya teman-teman wangi sekali teman-teman. Nah, dia ada coklatnya di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi aroma margarinnya harum dipadu dengan coklat yang manis. Pokoknya ini bolu mentega yang super enak teman-teman. Tuh lembut sekali ya teman-teman. Walaupun tanpa SP dia tetap lembut. Moist kayak lembab kayak gitu. Jadi nggak kering teksturnya. Nah, pokoknya enak sekali teman-teman. Selamat mencoba ya teman-teman resepnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Salam kenal, sukses selalu untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa dicobain resepnya ya teman-teman. Ini anti gagal. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum.